kembali lagi. Perkenalkan nama saya Dr. Rian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penyakit yang mungkin Bapak dan Ibu sudah sering jumpai, yaitu diabetes mellitus atau yang kita sebut dengan penyakit gula. Jadi pertama-tama saya akan jelaskan secara umum apa itu diabetes. Penyakit diabetes mellitus itu kondisi di mana tubuh kita tidak bisa memaksimalkan gula yang kita makan. Alhasil gulanya itu akan terdeposit atau tersimpan di pembuluh darah dan tidak masuk ke organ-organ yang seharusnya dan tidak bisa dipakai untuk aktivitas kita sehari-hari. Setiap hari kita beraktivitas membutuhkan tenaga, dan tenaga itu disuplai salah satunya dari makanan yang kita makan, seperti nasi dan lauk pauk, dan yang lain-lainnya. Nah, makanan tersebut di tubuh kita akan dipecah menjadi senyawa yang paling sederhana, yaitu yang kita sebut dengan glukosa. Glukosa inilah yang harusnya dimasuk ke dalam sistem pembuluh darah kita dan disimpan di organ seperti hati dan otot untuk digunakan untuk aktivitas kita sehari-hari. Nah, pada penyakit diabetes ini terjadi kelainan pada organ pankreas kita, di mana harusnya pankreas itu menghasilkan insulin. Insulin inilah yang bertugas untuk memasukkan gula atau glukosa yang tadi kita sebutkan untuk masuk ke dalam organ-organ penyimpanan seperti otot dan hati, dan suatu saat nanti jika kita perlukan, kita akan dipecah lagi untuk menjadi tenaga. Nah, diabetes mellitus itu kita kenal dengan dua tipe ya. Tipe pertama atau tipe satu adalah tipe yang bawaan. Artinya ada beberapa anak yang lahir memang kurang enzim pankreas tersebut. Jadi memang dari awal lahir tidak mempunyai enzim insulin yang cukup disebabkan oleh karena kerusakan pada pankreasnya. Dan tipe yang kedua itulah yang sering kita temui adalah uh, penyakit diabetes yang dialami pada orang dewasa yang terjadi karena yang kita sebut dengan resistensi insulin. Apa itu resistensi insulin? Itu artinya ada kejenuhan karena intake atau makanan yang kita makan terlalu banyak yang mengandung glukosa, maka pada suatu titik organ pankreas kita pun akan lelah dalam memproduksi enzim insulin karena terlalu berat bebannya selama ini. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita selalu menjaga asupan makanan kita supaya agar tetap seimbang. Bukan berarti kita tidak makan makanan yang mengandung glukosa seperti nasi, kentang, sagu, dan yang lain-lainnya, tapi kita harus membatasi porsi setiap kali kita makan. Untuk orang-orang dewasa, saya lebih sarankan makan sedikit-sedikit tapi sering. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, orang kalau sudah kena diabetes lalu kenapa? Nah, sekarang kita bayangkan seperti ini, Pak, Bu. Kalau kita makan, lalu di dalam tubuh kita terdapat banyak sekali glukosa, namun glukosa itu tidak bisa dimaksimalkan oleh tubuh karena kurang enzim insulin yang tadi, itu glukosa itu akan tersimpan terus di pembuluh darah kita. Sehingga ketika kita lakukan tes laboratorium, tentunya kadar gula darah kita akan tinggi, ya. Nah, sekarang masalahnya apa? Masalahnya adalah ketika glukosa itu ada di pembuluh darah kita itu memberikan pasokan oksigen dan darah ke organ-organ sampai ke yang ujung-ujung, seperti pada kulit, otak, dan organ-organ vital seperti jantung, paru-paru, dan otak, dan juga organ-organ lain seperti ginjal, liver, ya, dan yang lain-lain. Nah, ketika pembuluh darah kita itu penuh dengan zat glukosa ini, otomatis semua proses kerusakan pada pembuluh darah kita itu terjadi. Satu, kerusakan pembuluh darah yang nantinya akan mengakibatkan penyakit-penyakit yang kita takuti seperti stroke dan penyakit jantung. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk Bapak dan Ibu yang sudah mempunyai umur atau 40 tahun ke atas, itu kita harus sangat menjaga intake makanan yang kita makan sehari-hari. Pertanyaannya sekarang, kalau kita sudah punya keluarga yang diabetes, apakah pasti diabetes itu akan menurun kepada kita? Jawabannya, ya, kita lebih mudah terkena diabetes, tapi belum tentu kita terkena diabetes. Jadi, kalau kita punya riwayat keluarga yang ada penyakit diabetesnya, harus lebih hati-hati karena kita punya bawaan genetik untuk itu. Tapi belum tentu kita menderita penyakit diabetes itu sendiri kalau kita mau menjaga pola makan. Selain menjaga pola makan, yang harus kita lakukan juga olahraga yang teratur. 3 kali seminggu yang kita anjurkan. Sekali olahraga,
40-50 menit yang membuat kita berkeringat, ya. Nah, untuk yang sudah kena diabetes, jangan berkecil hati, karena penyakit diabetes itu meskipun kita tidak bisa sembuhkan, tapi kita bisa kontrol. Artinya seperti penyakit-penyakit darah tinggi itu sudah, atau seperti saya nih pakai kacamata, kita sudah nggak usah pusing kenapa penyebabnya, tapi bagaimana kita merubah gaya hidup kita supaya kita tetap sehat. Jadi kalau kita sudah kena penyakit gula, obat diabetes itu harus terus diminum. Ya, tidak boleh sampai stop. Oleh karena itu, penting sekali untuk kontrol 1 bulan sekali ke dokter untuk melihat kadar gula darah kita saat ini bagaimana, baik gula darah sewaktu maupun puasa. Dari situ nanti dokter akan berikan kita obat yang paling tepat untuk kita, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Dan kalau memang sudah tidak bisa menggunakan obat, terpaksa kita harus pindah ke modalitas terapi berikutnya, yaitu insulin. Ya, oleh karena itu, karena untuk teman-teman yang punya penyakit gula darah tinggi atau diabetes ini, penting sekali bahwa kalau kita minum obat diabetes, panjenengan sekalian harus tetap makan, karena kalau tidak makan, malah nanti gulanya drop. Nah, gula yang drop itu lebih bahaya daripada gula yang tinggi, ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa penyakit diabetes ada 2 tipe, Pak. Tipe 1 yang bawaan dari lahir, ya, dan tipe 2 adalah penyakit yang mengenai orang dewasa karena pola hidup kita yang tidak baik, yaitu makan makanannya terlalu banyak yang mengandung gula, ya, teh manis, nasi, dan yang lain-lain. Dan yang kedua, karena kita jarang berolahraga. Oleh karena itu, marilah kita menjaga kesehatan agar kita dijauhi dari penyakit diabetes. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.